Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi, eh, pada video ini saya akan membawa Anda untuk menjelajahi dunia database, fondasi dari hampir setiap aplikasi digital yang kita gunakan sehari-hari. Nah, pernahkah Anda bertanya-tanya, misalnya bagaimana Facebook itu menyimpan data miliaran pengguna, atau bagaimana Netflix merekomendasikan sebuah film? Nah, jawabannya itu adalah database. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas konsep fundamental database dan DBMS, arsitektur dan model database, teknik desain yang efisien, atau dalam kurun normalisasi, bahasa SQL, untuk berkomunikasi dengan database. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini apa sih itu database? Nah, database adalah koleksi data yang terstruktur dan terorganisir secara sistematis. Nah, jadi bayangkan sebagai perpustakaan digital yang sangat teratur. Nah, tujuannya itu ialah yang pertama penyimpanan, menyimpan data dengan aman. Yang kedua, pengelolaan, yaitu memudahkan pengaturan data. Nah, yang ketiga ialah pengambilan, akses data yang cepat dan efisien. Contohnya itu misalnya database universitas. Nah, database universitas itu menyimpan data mahasiswa, yaitu nama, NIM, IPK, dan riwayat akademik. Kemudian juga menyimpan detail dosen dan jadwal mengajar. Nah, kemudian juga mata kuliah dan ketersediaan ruang kelas. Nah, mengapa sih database itu penting? Nah, database modern itu ialah tulang punggung untuk organisasi karena satu, pengambilan keputusan yang strategis, yaitu analisis data untuk keputusan berbasis fakta. Yang kemudian yaitu kedua, optimalisasi operasi, yaitu otomasi proses seperti sistem KRS online. Kemudian yang terakhir, informasi akurat dan terkini. Nah, semua departemen melihat data yang sama. Tanpa database, nah semua ini tentu saja akan kacau dan tidak efisien. Nah, lanjut ke bab 2 sistem manajemen database. Nah, apa sih itu DBMS? DBMS atau Database Management System ialah sebuah perangkat lunak yang menjadi jembatan antara database fisik dan pengguna. Ibarat kata nih, perpustakawan super cerdas yang tahu persis lokasi dari setiap data. Nah, contoh database management system yang populer itu ialah yang pertama tentu saja MySQL. Ini dia sangat populer karena apa? Dia open source dan kemudian juga intinya populer lah untuk aplikasi web seperti Facebook dan YouTube. Kemudian yang kedua itu ada Oracle. Ini untuk enterprise yang besar, mungkin bank atau telekomunikasi. Nah, yang ketiga itu ada Microsoft SQL Server yang integrasinya itu sempurna dengan ekosistem Microsoft. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari database management system? Nah, yang pertama itu mengatur struktur data, yaitu mendefinisikan tabel, kolom, dan tipe data. Yang kedua itu menjaga integritas data, yaitu memastikan data valid dan konsisten. Tidak duplikat NIM, IPK-nya itu antara 0 sampai 4 saja. Ya, yang ketiga itu memastikan keamanan, yaitu kontrol akses. Misalnya, mahasiswa itu hanya melihat datanya sendiri dan dosen aksesnya lebih luas. Yang terakhir, menyediakan bahasa query, misalnya SQL untuk komunikasi dengan database. Nah, DBSS juga menyediakan backup, recovery, dan transaction management untuk melindungi data Anda kita semua. Kita lanjut ke bab 3. Nah,
Pada waktu tiga ini kita membahas yaitu arsitektur dari database. Nah, ini ada tiga level arsitektur yang dirancang untuk mencapai independensi data. Nah, perubahan pada satu level tidak memengaruhi level lainnya. Misalnya, contoh di sini level satu eksternal, yaitu user view. Nah, ini tuh mencakup apa yang dilihat pengguna akhir, dan setiap user hanya melihat data yang relevan. Nah, contohnya itu apa? Mahasiswa misalnya lihat nilai mereka, dosen lihat data mahasiswa di kelasnya. Nah, kemudian ada level 2 konseptual atau global schema. Nah, ini tuh representasi logis dari keseluruhan database, semua entitas, atribut, dan relationship. Ini juga blueprint master yang disediakan oleh DBA. Kemudian ada level 3 yaitu internal physical storage. Ini bagaimana data benar-benar disimpan di dalam disk. File struktur, indexing, compression, detail teknis yang tersembunyi dari user. Nah, contoh praktisnya di sini saat Anda misalnya belanja di Tokped, Tokopedia. Nah, eksternalnya itu Anda lihat katalog produk, harga dan rating. Nah, konseptualnya sistem punya tabel produk, users, orders dan relationships-nya. Nah, kemudian untuk internal datanya itu tersimpan, tersebar di multiple server dengan sketching yang canggih. Semua kompleksitas ini transparan untuk user. Itulah keindahan three-level architecture. Nah, kemudian lanjut ke bab selanjutnya yaitu model-model database. Nah, yang pertama itu ada model relasional. Nah, ini tuh model yang paling populer. Data terorganisir dalam tabel dengan baris dan kolom. Contohnya misalnya tabel mahasiswa, yaitu kolomnya itu ada NIM, nama, prodi, dan IPK. Nah, baris-barisnya itu merupakan isi dari masing-masing data untuk mahasiswanya. Nah, kemudian untuk kunci-kunci penting di sini terdiri dari primary key. Nah, ini tuh identifikasi unik untuk dari setiap baris. Jadi yang menjadi pembeda. Nah, misalnya untuk mahasiswa tadi dia itu NIM. Kemudian ada foreign key. Nah, foreign key ini adalah referensi ke primary key di tabel lain untuk menciptakan relationship antar tabel. Nah, contoh relationship di sini itu tabel ada sebuah tabel misalnya enrollment yang menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah. Nah, mungkin kolomnya itu berisi nih kode mata kuliah dan nilai. Nah, kemudian ada model IR atau Entity Relationship, yaitu alat konseptual untuk mendesain database sebelum diimplementasi. Nah, komponennya itu ada entity, yaitu objek yang diminati, sama siswa, dosen, ataupun mata kuliah. Kemudian ada atribut, property entity, yaitu berupa NIM, nama, dan IPK. Kemudian ada relationship, itu asosiasi antar entity. Ini contohnya itu yang mengambil, mengajar. Nah, untuk cardinality-nya itu ada tiga. Ada one to one, satu dengan satu, misalnya kepala departemen memimpin satu departemen. Kemudian ada one to many atau sebaliknya, misalnya dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Kemudian many to many, misalnya itu mahasiswa ambil banyak MK. Nah, mata kuliah juga bisa diambil banyak mahasiswa. Nah, entity relationship model adalah blueprint yang memvalidasi desain sebelum implementasi. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada saat ini AR diagram untuk sistem akademik. Dia di sini menunjukkan tiga entiti utama, yaitu mahasiswa, data mahasiswa, dosen, data dosen, dan mata kuliah. Yang tentu saja untuk data mata kuliah. Nah, relationship ini di sini apa saja sih? Yang pertama itu mengajar, one to many. Satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah. Misalnya contoh Prof. Budi mengajar basis data, data mining, dan sistem database langsung. Nah, tetapi satu mata kuliah tentu saja hanya diajarkan oleh satu dosen.
Kemudian untuk realisasi di sini yang kedua yaitu mengambil. Di sini dia jadi sistem many to many ya. Nah, mahasiswa itu bisa ambil banyak mata kuliah dan sebaliknya tiap mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak juga mahasiswa. Nah, contohnya misalnya saya mengambil basis data, web, dan juga jaringan. Nah, basis data juga misalnya bisa diambil oleh saya, Budi, dan juga Citra, dan 50 mahasiswa lainnya misalnya. Nah, many to many dalam implementasinya itu harus dipecah jadi tabel junction enrollments dengan foreign key kedua tabel. Jadi untuk relationship many to many dia itu harus punya seperti tabel ketiga lah. Jadi tidak hanya dua tabel. Nah, diagram adalah dokumentasi visual yang memudahkan komunikasi antara tim teknis dan stakeholders. Nah, kita masuk ke normalisasi database. Nah, apa sih itu normalisasi? Nah, bisa dibaca normalisasi yaitu teknis sistematis untuk mengorganisasi kolom dan tabel dalam database relasional untuk meminimalkan redundansi data atau pengulangan dan meningkatkan integrasi data. Nah, teknik sistematis untuk mengorganisasi data itu gunanya ya seperti disebutkan tadi mengurangi redundansi, meningkatkan integrasi data, dan meminimalkan anomali, menggunakan update, insert, dan delete. Nah, misalnya kita punya contoh masalah tanpa normalisasi. Jadi ada sebuah tabel misalnya masalahnya itu update update alamatnya itu eh, di banyak baris, terus tidak bisa insert mahasiswa kalau misalnya tidak ada eh, mata kuliahnya. Nah, misalnya kalau kita hapus mata kuliahnya, data mahasiswanya juga hilang. Nah, di sini kita ada normalisasi. Nah, bentuk-bentuk normalisasi itu ada yang pertama itu first normal form yang bisa dilihat di sini 1NF. Nah, jadi di sini setiap kolom itu berisi nilai atomik, tidak ada multiple values dan setiap baris itu unik. Contohnya misalnya memecah DB web networking menjadi baris terpisah. Nah, kemudian ada 2NF atau second normal form. Jadi syaratnya itu dia sudah 1NF, terus tidak ada partial dependency, dan semua atribut non-key bergantung pada keseluruhan primary key. Nah, solusinya ini pisahkan tabelnya berdasarkan dependensi. Nah, kemudian ada 3NF atau third normal form, yang syaratnya itu tentu saja harus sudah 2NF. Tidak ada transaksi dependensi, dan atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key lainnya. Hasilnya ini data terorganisasi optimal, minimal redundansi, dan tentunya maksimal integritas. Nah, di sini ada contoh normalisasi. Jadi prosesnya itu step by step. Jadi dari awal yang normalisasi, setelah 1NF dia baca multiple values menjadi rows terpisah, tetapi di sini masih banyak redundansi. Nah, kemudian setelah 2NF dan 3NF dia fully normalized. Dia ada tabel mahasiswa, tabel alamat, dan tabel kursus mahasiswa. Apa sih keuntungannya di sini? Jadi update-nya itu hanya cukup satu baris saja untuk mengubah keseluruhan. Jadi dia juga bisa menginsert mahasiswa tanpa mata kuliah, bisa hapus mata kuliah dan tanpa menghilangkan data mahasiswa, dan storage-nya tentu saja efisien dan tidak ada redundansi. Dan terakhir itu data integrity-nya terjaga. Nah, kita masuk ke pengenalan SQL. Nah, apa sih itu SQL? SQL atau Structured Query Language adalah bahasa standar untuk berkomunikasi dengan database relasional dan dikembangkan oleh IBM tahun 1970-an yang sekarang itu standarnya sudah internasional. Nah, mengapa dia penting? Karena dia ini universal. Jadi semua database management system itu bisa menggunakan SQL dan juga dia powerful. Operasi datanya kompleks, kemudian in-demand skill di job market. Apa sih operasi dasarnya? Yang pertama itu select untuk mengambil data. Jadi dia bisa ambil semua, bisa juga difilter.
Kemudian ada insert, dia menambahkan data. Kemudian update untuk mengubah sebuah data. Kemudian ada delete untuk menghapus data. Nah, kemudian create table untuk membuat table, alter table untuk ubah sebuah struktur. Nah, SQL itu adalah skill fundamental untuk kalian yang ingin mendalami data analis, software development, database administration, dan data science. Nah, apa saja dari tadi yang sudah kita pelajari? Yang pertama itu fondasi data. Database yaitu adalah tulang punggung dari sistem digital, di mana DBMS itu mengelola data dengan efisien dan aman. Kemudian ada juga arsitektur tiga level yang memberikan independensi data. Kemudian kita juga belajar mengenai desain cermat, yaitu IR model untuk visualisasi dan perencanaan, normalisasi meliputi 1 NF, 2 NF, 3 NF, kemudian desain yang bagaimana desain yang baik. Kemudian kita sudah tadi membahas juga SQL, ya. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi database dan SQL itu mungkin terlihat menakutkan di awal, tapi ini adalah skill yang sangat worthwhile di dunia yang data driven ini. Kemampuan mengelola dan menganalisis data itu superpower. Nah, dan ingat praktik itu adalah kunci. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.